Saya hitung 3, 2, 1, tenggelamkan. Saya takut. Saya kira kita yang mau ditenggelamkan. Bu Susi, Bu Susi, apa kabar Ibu? Welcome memberikan. Ibu, silakan Ibu kita bergabung. Karena tadi ditenggelamkan untuk kita. Metro TV ngerjain orang. Tenggelamkan. Komando dari studio. Bukan saja kapal yang ditenggelamkan. Yang tidak makan ikan, Tenggelam. Semua ditenggelamkan. Pokoknya yang Kalau itu kan demi masyarakat sehat, Pak. dia. Pemerintah kan sedang menggiatkan program pengurangan stunting. jadi semua apapun yang berseberangan kira-kira nggak nurut harus ditenggelamkan. Seharusnya seperti itu. Seharusnya ditenggelamkan. Jadi nggak banyak masalah lagi. Oke, Bu Susi, sebelum kita bicara lagi lebih jauh, karena ada banyak hal sekali yang akan kita tanyakan. Bang Don punya pertanyaan banyak, Kania juga pertanyaan banyak. Saya Dikeroyok juga 4 orang saya. Iya. Baru sekali kan Ibu dikeroyok sama 4 presenter host gitu ya dalam satu acara. Tapi sebelumnya kita mau melihat apa peristiwa yang terjadi hari ini Ibu di Pandeglang. Ada hal yang sangat tidak enak menimpa Menko Polhukam Pak Wiranto, rekan Ibu juga di Kabinet Indonesia Kerja di jilid pertama ini. Ibu, kalau kita bicara Pak Wiranto itu kan orangnya fleksibel. Katanya itu tidak suka dengan pengamanan protokol yang ketat. Apalagi Bu Susi. Ibu Bisa Susi nongkrong begitu bareng di warung Iya, sama nelayan siapapun. Melihat peristiwa Dikerubutin itu tadi banyak bagaimana, orang. Ibu? Ya, satu prihatin tentunya, tapi juga memberikan sebuah seperti ya pertanyaan ke saya juga bahwa selama ini that can be happen untuk semua pejabat juga gitu kan, untuk semuanya. Ya, melihat ini memang pengamanan menjadi hal yang sangat penting akhirnya. Kalau saya sih merasakannya hanya karena ibu-ibu mau selfie, ibu-ibu mau pegang, Nggak mau pernah cubit. terbayangkan nggak terbayangkan Pak keras bahwa bisa itu. kejadian seperti ini. Ya tidak terpikir. Saya pikir mereka tidak mungkin harming gitu kan. Tapi ada Bu pengalaman yang unik begitu yang pernah Ya, Ibu terakhir alami? di Nias, Di Nias. Apa itu? waktu itu kan Kejadiannya seperti apa tuh Bu? kita duduk-duduk di rumah Pak Bupati, banyak ibu-ibu foto-foto. Iya. Kita nunggu Pak Menko Maritim datang kan. Jadi setelah selesai foto-foto dengan ibu-ibu, kita keluar karena Pak Menko udah mau datang. Iya. Jadi ya kita naik mobil, Iya. keluar dari halaman. Iya. Karena sudah di rumah terus, saya pikir buka pintu jendela. Biasa punya kebiasaan jelek kan, buka jendela. Mau satu batang itu sebelum ada banyak tamu kan. Nah, Di mobil. jendela kita ke bawahin. Terus kita lihat ada ibu-ibu 2 sedang sapu pasukan kuningnya pemerintah Ya. Kabupaten Nias Ya. Selatan. Ya kita melihat ibu-ibu itu saja, nggak Ya. terpikir apa-apa. Ya. Jadi tiba-tiba dia buang sapunya, lari. Saya juga masih lihat saja. Tidak lama dia ambil kepala saya keluar, cium-cium kanan kiri. Sempat shock nggak Bu? Iya, masih seperti tepana gitu kan. Kita sama sekali tidak terpikir. Jadi dia Tapi melihat bukan ibu dari luar gitu, Dia dari sedang jauh, nyapu dari sebetulnya jauh, deket dan juga dia tidak. berlari Ada gitu lift, mendekati ya, ibu. lari, buang sapu dia, lari ke mobil, ambil kepala seperti ambil bola saja. Diambil. Ditarik keluar gitu Ya, ya Bu cium ya? kanan, cium kiri, ajudan di depan, ada Pak Sekjen sebelah, ada juga Dirjen di belakang. Kita semua kaget, tidak. Diam semua, Nggak tidak ada yang nyangka. melakukan aksi apa Ya begitu untuk terpana, mengamankan. kita kaget, tidak menyangka kan seperti itu kan. Iya, iya. Tetapi kan kita semua Udah. punya pengalaman bersama Ibu Susi, bukan? Ya. Kalau jalan begitu banyak orang datang, foto-foto,
cubit-cubit juga. Ya cubit, cium kanan kiri. Apalagi Kadang-kadang yang terpopuler loh Bu di media sosial Twitter. Iya, itu kadang-kadang bikin susah. Jadi sama sekali tidak terpikirkan aksi-aksi radikal. Ya sekarang. Itu sudah radikal Ibu ya? Iya, kadang Ambil orang kepala tanya begitu. juga, kamu lawan itu mafia-mafia ikan, kenapa? Anda Iya. takut kah? Gitu Iya. kan suka tanya. Saya sih tidak ada perasaan gimana-gimana, tapi begitu sekarang lihat Pak Wiranto, Iya, iya. that can be happen untuk Oke, siapa saja. Jadi ya mungkin mau tidak mau saya Baik. juga mesti waspada Oke, kan. oke, baik Ibu, kita sebentar saya ingin mengajak Bu Susi untuk melihat satu tayangan. Kalau tadi ditarik kepalanya, Ibu nggak mundur gitu ya? Nggak seperti menteri-menteri yang ini Bu? Ada yang mundur katanya. Kita lihat tayangan yang berikut ini. Ya, baik. Kalau Pak Yasona, Mbak Puan mundur, jelas mundur karena memang ada tanggung jawab lain yang harus diemban kemudian. Tetapi ada Pak Luhut juga itu pamit bahasanya. Pak Cahyokumolo juga pamit. Ternyata Bu Susi Pujiastuti ini juga pamit, Bu. Bedanya apa dengan pamit-pamitnya Bu Susi, dengan pamitnya Pak Luhut, Pak Cahyo? Ya sama saja kan kita kan punya periode kerja. Orang sudah tahu dan kita juga udah dikasih tahu tanggal 20 officially your job is done kan. Jadi ya kalau raker dengan DPR kan terakhir dengan mereka karena mereka juga tanggal 1 Oktober ganti orang. Jadi ya pantasnya silaturahmi kan kita ya bilang terima kasih atas semua kerjasama selama ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan saya, kadang-kadang saya juga keras kepala, kan gitu-gitu. Biasa saja. Saya pamit karena memang DPR itu selesai masa tugasnya. Iya, ya pamit biasa. Ini ada informasi. Dan saya juga akan selesai, kan belum tentu ketemu lagi sama mereka. Ketika kita di New York juga waktu UN baru-baru lalu ini. ya? Iya, dengan beberapa teman. Pamit juga sebagai saya bilang, teman. Pak Enak Don, juga kita. kita kan sekarang nih berteman sebagai saya menteri, Bapak di Metro TV. Nah nanti ke depan mungkin saya bukan menteri lagi, ya saya mohon pamit kalau sebagai menteri kan. Pertanyaan penonton adalah menjelaskan pamit tadi itu sudah jelas ya. Tetapi pertanyaannya bagaimana kalau Pak Jokowi masih mempercayai Ibu untuk Jangan bekerja bagaimana. Jangan bagaimana. Tapi jadi pertimbangan nggak sih Bu? Menteri itu hak prerogatif presiden. Dan semua orang Indonesia sudah tahu itu. Tapi herannya wartawan, Pak Don, tanya kalau. Ya, tidak karena bisa. kita juga bukan presiden soalnya. Jadi tidak kalau. Tunggu saja pengumuman Pak Presiden itu saja. Tapi kenapa harus pamit duluan Bu? Kan pamit tadi masa berakhir selesai Gitu. untuk periode pertama. Yang artinya kalau misalnya nanti ada kemungkinan untuk periode yang kedua, nanti ketemu lagi dong Bu. Nggak perlu Ya, pamit hello dong sebenarnya lagi. sekarang ini. Say hello lagi. Say hello lagi berarti. Pak Periode Jokowi, kerja sudah selesai. Pak Jokowi sempat mengatakan ada beberapa menteri yang akan bertahan di kabinet seperti itu loh Bu. Nggak, belum pamit Tidak ke Pak mau Jokowi kan Bu? berandai-andai. Nggak pamit ke Pak Jokowi kan Bu? Kita sudah salaman kemarin semua paripurna selesai kan. Di paripurna terakhir ya kemarin. Ya. Karena selalu ada pertanyaan prestasi Ibu selama di KKP itu kinclong. Kira-kira begitu.
Kalau lihat angka sih lumayan, tapi sebetulnya saya tahu unreportednya masih banyak, Pak. Kalau reported compliance, kepatuhan daripada para pelaku industri perikanan ini lebih baik, lebih bagus lagi angka-angkanya. Tapi pelan-pelan kita menuju ke sana, kepatuhan daripada para pelaku usaha untuk melaporkan. Jadi kalau melihat yang angka-angka masih belum puas begitu ya Bu Susi ya? Ya karena saya tahu masih banyak yang transshipment di tengah laut, dikirim Kalau ke begitu kapal kita ketemu di periode di ke depan. luar. Maksud saya kita ketemu di segmen berikutnya Bu Susi. Kita jeda dulu, nanti kita akan bahas lagi capaian-capaian kinerja Bu Susi sebagai Menteri KKP. Sesaat lagi di Metro TV Newsroom. Kalau di sup pedas begini, asam-asam pedas. Digoreng juga enak sekali. Tetapi saya cenderung lebih senang yang di sup karena lebih sehat. Dan ikannya lebih gilik, jadinya muter kayak begini nih loh. Nah, ayo makan ikan. Makan ikan sehat, tidak makan ikan saya tenggelamkan. Ya, itu campaign. Saya sebutnya itu campaign, Bu. Nggak tahu ini terlembaga dengan serius sejak awal campaign makan ikan atau tidak, atau hanya asal ceplos awalnya. Tapi menurut saya ini salah satu campaign dari seorang anggota kabinet yang cukup sukses karena meningkatkan. Saya ikut pantau Twitter Ibu, orang laporan sudah makan ikan, Bu. Walaupun cuma makan ikan goreng kecil, teri lagi kan, pakai nasi, pakai garam. Itu gimana ceritanya? Tahu nggak cerita itu awal mulanya? Tanya saya dong sebelum tanya. Ada di Itu situ, di Bang. kamar hotel Yeah. di Washington, Di Washington, 2 tahun lalu. saya udah ngantuk. Kita itu ngantuk di dalam sebuah di tempat di tempat beliau makan, nginap. kan? Bukan di tempat beliau nginap. Habis acara award. Iya, habis acara award dari day. Peter Benchley, kan Sudah cuacanya ngantuk. dingin. Sudah ngantuk. Terus entah bagaimana bangun dari kursi karena Wahyu Muryadi bilang, kita dulu, coba ngomong. Ternyata Viral. siapa yang tidak makan ikan? Ya. Enggak, pertama Itu spontan. tidak bagus. iya, Saya ulang. Ulang. Saya di situ. marah. Ada take two berarti. Karena disuruh lagi marah saya. Oke. Saya bilang yang tidak makan ikan saya tenggelamkan. Itu baru sampai bangun dari tagline-nya tidur lucu di ya, Bu. Itu sofa. kan ada videonya di Iya. seperti di apartemen ada ruang pantry makan. Iya, langsung bangun dari sofa sebetulnya karena sudah ngantuk. Udah ngantuk, saya jengkel. Jengkel, keluarlah kemudian itu. Itu Awalnya brilian jengkel, sekali. tapi ternyata Saya pikir sama Wahyu tidak akan dipakai. Itu dikirim ke Humas dan itu yang dipilih. Saya yang Pak. bilang, sebarkan Mas Kiai. Sebar itu. Tapi memang bikin orang pengen makan ikan jadinya. Karena ada hari Iya, ada di Jakarta ada kampanye makan ikan, Iya. ada acara, saya tidak bisa hadir. Iya. Jadi Humas Bu Lili minta dikirimin video ucapan selamat, ayo makan ikan gitu kampanye. ya. Nah saya sudah bikin, saya pikir sudah bagus yang Iya. pertama. Episode pertama sudah selesai. Wahyu suruh lagi kurang bagus. Saya marah. Sudah, kalau tidak makan ikan saya tenggelam. Ini wahyunya bukan wahyu saya, Mas Wahyu Muryadi ya. Ya, jadi akhirnya Muryadi. dipakai ya, Jadi malah yang dipakai yang kedua dipakai- itu. Tapi itu yang lebih efektif karena ada ancaman dari bisnis. Intonasinya lebih masuk intonasinya. Kita juga tidak pernah pikir bahwa viral. Iya. Tapi kita bilang, ini jangan disimpan untuk dikirim. Iya. Setelah 2 tahun berjalan sampai saat ini efektif tidak, Bu? Bangsa Usaha kita tuh tenggelam. jadi Ya dari Makan ikan. 36 kilo Ya, tahun setahun, per tahun, per 2014 akhir data 2014 sekarang sudah 50 kilo tahun Ya. kemarin. per Hampir orang, 2 per kali tahun. lipat. Per ya? orang, per Per tahun. kapita per orang. Iya. Berarti ikan yang dimakan orang Indonesia kalau di rata-rata 50 kilo kali 260 juta saja kan sudah mencapai 11 juta ton. Ya, dan nggak habis ya, Bu. Justru makin banyak ya. Dan ikannya makin banyak. Oke. Sekarang itu- pertanyaannya sebetulnya Bu, apa hasil dari menenggelamkan kapal-kapal illegal fishing ini dengan hasil perikanan kita? Saya- Itu perlu untuk diketahui lebih Wah, banyak. ya. Kayaknya punya mengajak data Bu ya. Susi. Kalau saya jawab orang yang nyinyir tidak suka, Iya. ya kapalnya tenggelam itu hasilnya. Bu Susi boleh ikut
saya, Bu. Jadi rumpon, jadi rumah ikan. Ya, Bu Susi boleh ikut saya, Bu. Oke. Kita lihat di sini ada monitor yang ingin saya tampilkan, Ibu. Ibu boleh di sini. Nah, ini kebijakan KKP yang sudah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Orang-orang itu sudah tahu, rakyat Indonesia tahu itu dibuka dengan moratorium kapal eks asing, Bu. Itu 1 tahun ya, Bu, 2014. Sebetulnya ini sudah tidak 2015. ada kebijakan Betul. ini. Iya, sudah selesai di 2015 ya. Ya. Sudah 2015 tidak ada lagi moratorium kapal ikan eks asing. Iya. Moratorium itu dipakai untuk melakukan analisis evaluasi. Iya. Nah, setelah itu muncul Perpres 44 yang ditandatangani Pak Presiden memasukkan perikanan tangkap Ya. negatif list investasi asing. Iya, iya. Jadi ya, harus kapal 100% investasi modal dalam negeri, kapal dalam negeri, ABK-nya dalam negeri. itu yang sekarang terasa Dan itu sudah benar. sudah benar. Nah, kita buka untuk processing, untuk teknologi Ya. asing mau masuk silahkan. Silakan, Tapi oke. penangkapan ikan tidak Tidak boleh. bisa karena harus 100% modal dalam negeri. Oke, kita lanjut lagi ke pelarangan alih muat ikan di laut, itu transshipment yang dulu memang mengacaukan begitu ya. Nelayan-nelayan juga tidak bisa merasakan hasilnya karena memang di tengah laut semua. Sekarang tidak boleh di tengah laut. Tidak boleh. Kalau yang untuk angkut dari tempat tangkap ke pelabuhan boleh. Yang dimaksud transshipment di sini adalah menjual Ya. ke kapal yang di tengah laut, ya, Ya. kapal asing di tengah laut. Ya. Dan itu Western Pacific juga melarang adanya Oke. transshipment. Oke, Bukan baik. cuma kita saja, Bukan cuma karena kita itu saja. adalah mendorong kepada illegal, unreported, unregulated Nah, fishing itu. lagi. Oke, ada lagi soal pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, cantrang, pukat harimau, kemudian penenggelaman kapal asing legal, Bu. Sudah ada 569 ya? 566 dari 2014 sampai 2019 sampai bulan Oktober. Saat ini kemarin baru ada lagi, Bu. Ya, totalnya semua 40. Ya, kemarin baru ada lagi 3 baru jadi 566. Kita berlanjut lagi ke slide berikutnya. Ini adalah produksi, ya, kita ke slide berikutnya. Ekspor tuna Indonesia ini adalah capaian dari 2014, 2015 sampai di 2018 itu 619,5 juta US dollar. Ya, ini Benar ya, Bu, cuma ya? tuna saja. Tuna saja, baru Ya. tuna saja, Ibu ya. Ada lagi cakalang. Enggak, ada lagi kakap merah, Ada kakap merah. udang, semua produk perikanan, rumput laut Ya. juga. Ya. Total ekspor kita 5,6 miliar 5,6 miliar tahun kemarin. US dollar. Mungkin you mesti lihat di website KKP Iya. yang tepatnya. Ya, kita lihat di sini. Ternyata memang kita sebagai 5 besar produsen tuna di dunia. Jadi kalau ada 6 ekor tuna di dunia ini, 1 diantaranya itu dari Indonesia, ya, Bu ya. Dan ini juga import banyak dari kita. Kemarin Vietnam dari ya impor contohnya banyak. dari Morotai, dari SKPT kita di Morotai Iya. banyak ekspor ke Vietnam. Iya, oke. Ini kapal udah nggak ada, ya, Bu. Dan mereka Bendera juga Vietnam, ya, Bu. banyak ambil dari kita juga Paling secara banyak ilegal. ditenggelamkan itu kapal Vietnam, ya, Bu, kalau Iya. tidak salah. Kalau dari kapal asing. Tapi mereka juga ada import resmi juga. Ada import ya. resmi juga, tetapi Sebaiknya kita mereka import saja. penguasa terbesar kalau dulu ada Jepang, Ibu ya, terus kemudian Amerika. Itu data Ya, 5 tapi besar Jepang produsen juga tuna. ada beli dari kita. Ada beli dari kita juga. Jadi sebetulnya Oke. kalau yang sebenarnya mungkin lebih dari itu. Ah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang menarik nilai tukar usaha nelayan, Bu. Ini batas titik impas, ya, Bu. 100, angka 100. Kemudian sekarang kita di 2015 naik terus dari 108,63 sampai di 2019 September 129,2. Ini nelayan, Ibu, nilai tukar. Artinya dia seimbang Ini gitu antara untuk usaha nelayan, untuk usaha ya. nelayan, Jadi ya. dia kalau dihitung keuntungannya Ya. itu 29,2% kalau dia menjadi nelayan penangkap ikan. Ya, ya. Karena nilai tukar dia dalam usahanya seperti itu. Betul. Jadi kita bisa katakan Menguntungkan sudah sekali. sejahtera begitu, Pak. Bu Susi, Ya, nelayan kita ya. menguntungkan Dari angka sekali. 100 kita naik terus di 2019 sehingga itu capaiannya kita ngobrol lagi, Bu Susi. Jadi ya kalau mau naik terus ya harus lanjut lagi, Bu. Gimana, Bu Susi? Buzzer lagi, tidak boleh. Jadi hasilnya bagus bukan? Jangan Iya. sampai nanti flat atau turun lagi masalahnya kan itu. Iya. Penenggelaman kapal tuh jadi bukan cuma gagah-gagahan, gagah-gagahan Ada saja. dampaknya, Tapi ya. memang ada Ada perintah tujuannya. undang-undang gitu kan?
tetapi juga ada untuk kepentingan. Kalau gagah kan saya pakai baju seperti apa kan gitu, biasa saja. Eksekusi undang-undang. Tapi Bu Susi sudah happy tidak melihat bagaimana progres dari sektor kelautan dan juga perikanan saat ini? Kalau standar saya belum. Saya Di masih aspek yang mana, Bu? aspek dalam hal nilai maksimum, value maksimum. Kemudian dalam hal value maksimum tadi, kemudian dalam hal peningkatan daripada jumlah nelayan. Kita masih perlu lebih banyak lagi Karena nelayan. ada satu yang periode mandiri. dulu kan nelayan itu menurun jumlahnya kan? Iya, 2003 sampai 2013 jumlah rumah tangga nelayan itu turun Ya. ke dari 1.600.000 ke 800.000 saja. Saya berharap tentu sekarang sudah lebih, tapi saya melihat beberapa wilayah belum kembali jumlah ikannya seperti tahun 95-an. Sebelum tahun 2000 tuh ikan banyak sekali. Iya, iya. Nah, itu belum sampai ke sana. Sudah banyak, tapi belum sampai ke titik di tahun sebelum tahun 2000. Itu yang sekarang ingin dikembalikan lagi. Tapi tadi saya dapat bocoran juga dari eselon 1 di KKP. Kalau ternyata perairan NKRI ini kalau diibaratkan dataran begitu Ibu. Katanya itu hutan rimba gitu Bu. Di antara lautan-lautan di negara-negara lain Bu. Mereka ada yang padang pasir, kering kerontang, ikannya nol, ikannya susah tangkap. Iya, itu karena- hutan rimba yang benar-benar kaya. Karena mereka memperbolehkan troll. Nah sekarang di kita sudah tidak banyak lagi, ada masih yang melanggar-langgar kan. Tetapi kita baru terbebas dari lebih 10.000 kapal ikan asing yang begitu ukurannya besar-besar. Alat Yang bisa tangkapnya mengangkut troll apa saja dari panjang, situ. ya bisa tarik Nah. puluhan kilometer. Ya. Karena seperti itu akhirnya habis Ya, ya, ikan ya. mereka. Ketarik semua terumbu karang Jadi juga ikut sebetulnya rusak, bukan saja begitu ya. sekedar hutan rimba laut itu, tapi kolam susu. Jadi Indonesia ini kalau kita jaga seperti ini, ikannya akan makin banyak. Nah, Nah, itu dia. banyak orang tidak mengerti sustainability. Yes. Dia Oke. pikir kalau nangkep ikan diatur rugi. Bu, terus kemudian Padahal kalau ikan diatur, Ya. ada jeda tangkap, ada tangkap, itu ikan akan makin beranak pianak, ya, akan makin ya, banyak. dia harus sabar begitu ya. Nah, Ibu apa nggak khawatir hutan rimba ini nanti akan diperebutkan banyak negara lain? Oh ya pasti, mereka akan datang. Dan mereka sudah sekarang tiap kali juga hanging di perbatasan perairan kita. Apalagi seperti mereka Menunggu merasa ibu tidak di posisi ini atau gimana? kapal-kapal ex asing yang ada di Indonesia, mereka tunggu tiap Sudah tahun wait saya and kena see, reshuffle gitu ya. kan. Tapi Pak Jokowi mempertahankan sampai titik akhir jabatan 5 Ya, tahun karena ini Bu kan. Susi, tadi Anda katakan mengenai sustainability. Artinya Ya. apabila Bu Susi tidak kembali di posisi sekarang, kebijakan ini akan sustain nggak sampai kemudian di Pak Presiden mau akan berikutnya? pertahankan itu semestinya. Dan sudah baik. Dan rakyat sudah merasakan bagaimana increase produksi. Dari Natuna, kemarin saya baru meresmikan SKPT, melepas 1 kontainer gurita. Nilainya 1,1 miliar. Nah setiap bulan dia ekspor 5 kontainer. Dari Natuna? Dari Perindo saja. Oh, Perindo. Berarti 5 miliar lebih. Tapi sayangnya tidak bisa langsung ke Jepang, harus ke Jakarta dulu. Jadi untuk naik ke atas balik dulu ke selatan. Itu juga kosnya jadi mahal kan. Nah saya inginnya nanti SKPT ini menjadi titik terdepan gateway untuk masuk keluar. Untuk keluar. Jadi tidak lagi dari Morotai ikannya dibawa ke Bitung. Bitung bawa ke Makassar. Makassar baru ekspor ke atas. Ambon nanti ekspor sendiri dari Maluku Utara. Misalnya terus Saum Laki juga bisa ke Hub Darwin misalnya. Oke, Itu baik. seperti itu. Baik, Bu Susi kita tahu banyak capaian-capaian. Saya ingin nanti dalami lagi kalau begini kenapa kemarin ya mudah-mudahan pamitnya karena memang hanya kemarin rapat terakhir di DPR gitu. Tapi saya ingin tanya lagi obrolan terakhir kira-kira dengan Pak Jokowi apa sih Bu? Soal apa yang sudah dikerjakan oleh Bu Susi. Saat lagi mungkin kita akan lanjutkan di Metro TV Newsroom.
Kira-kira seperti itu Pak. Penghargaan dari masyarakat luar biasa. Saya melaporkan kemarin juga jemput Bapak ke Parigi, semua penuh sepanjang jalan. Walaupun hujan semua nunggu Bapak. Kita tidak bisa keluar masuk perahunya, mohon dikeruk saja. Keruk itu murah dan gampang. Hah? Pak Budi, ya pokoknya saya tidak tahu, Bapak berdua tanggung jawab. Ya? Nah. Kalau nggak diselesaikan kita ke Jakarta ya, main ke kantor beliau ya. Tuh Pak. Boleh begitu toh Pak Presiden sama teman kerja, boleh kan? Nah, boleh kok. Pak Jokowi ini hanya kerjaan harus selesai, jadi Bapak harus selesaiin kerjaan. Tapi yang perintah mestinya bukan Bu Susi ke menteri. Yang perintah itu presiden. Jangan-jangan ini Bu Susi ini pengen jadi presiden. Pengen jadi wapres ini kelihatannya. Yang kelima, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Gak usah lari-lari, Bu. Ya, jika tadi kita banyak berbicara mengenai prestasi Bu Susi selama 5 tahun di segmen ini, mungkin kita akan mundur 5 tahun yang lalu. Tadi kita lihat bagaimana cuplikan Bu Susi pada saat diperkenalkan sebagai salah satu menteri di jajaran Kabinet Indonesia Kerja. Ini nampaknya semangat sekali dari awal ya Bu, sampai kemudian lari. Bahkan Presiden aja bilang, jangan lari-lari Bu, jalan aja seperti itu. Ini apa yang terjadi pada saat itu Bu? Sebetulnya kan waktu itu sebelum saya Pak Indroyono. Pak Indroyono jalan pelan-pelan. Pak Presiden bilang cepat lari gitu. Nah, jadi saya pikir saya harus lari. Saya lari. Oh, Tapi bukan Ibu- karena memang dari awal niat pengen lari ya Bu. Ya, karena kalau saya itu Dan saya memang jalan cepat. ya, saya orang bisa kerja cepat Tapi itu itu adalah memang dari gayanya jalannya Ibu Bu. ya? Apalagi lari bukan jalan. Saya ingat 5 tahun lalu, 3 bulan kira-kira setelah kabinet baru dilantik, kita itu bertanya kepada Pak Jokowi, Bapak Presiden, asal-usul sampai Susi Pujiastuti menjadi menteri itu dari mana? Kan semua orang kaget. Iya. Di situ dibuka. Saya baca-baca, kata Pak Jokowi. Saya cari informasi, loh ini ada nama Susi Pujiastuti. Saya baca terus, dia bilang bintik-bintiknya ikan saja dia ngerti gitu. Kira-kira gitu ceritanya. Lalu disampaikanlah ke Pak JK, kata Pak Jokowi nih. Terus Pak JK bilang, Pak Presiden, tapi dia punya tato. Jadi penemu aslinya Ibu Susi itu sebetulnya Pak Jokowi. Pak Jokowi langsung. Nah, Tapi Ibu sendiri merasa banyak penyesuaian nggak sih Bu? Di awal-awal begitu kan Ibu dengan gaya tertentu, biasanya mungkin selama ini tidak banyak diatur-atur, begitu sekarang tiba-tiba masuk Menjadi kementerian, birokrat. Ada harus birokrasi. menjadi Iya. Iya. birokrat, harus ada Ya, Bu, maunya sih penyesuaian. tidak usah harus, tapi kan juga terlalu kelewatan seenaknya juga kan tidak bagus. Jadi ya saya berusaha maksimum mungkin pantas, berpakaian lebih pantas kan gitu. Lalu bicara juga sedikit tuningnya agak di. Jadi ini sudah ada perubahan ya Bu? Tony Ya, suaranya? sangat. Kalau tadi dibilang saya pidato begitu, dibilang saya ala presiden, itu sebetulnya ala Susi memang saya begitu kalau bicara. Tapi itu kalau semua buat- spontanitas ya Bu ya? Iya. Spontanitas yang seperti itu. Ya begitu apa adanya Apa saya. adanya. Ya. Karena buat- saya 30 tahun jadi CEO, tidak Iya. pernah kerja sama orang. Saya Ini baru kerjanya pertama kali perintah. Jadi baru pertama kali dan hasilnya Bu, saya boleh bacakan hasilnya karena saya tadi ukuran saya adalah dengan Ibu berlari itu sudah menunjukkan bahwa ya orang ini bisa berlari untuk mengejar apa yang diinginkan visi misi Presiden Joko Widodo. Lembaga Survei Indonesia ini menilai rapor Kabinet Jokowi di 5 tahun pertama, ini data Februari 2019, juaranya adalah Susi Pujiastuti. Ini tingkat kepuasan dari masyarakat di atas 50% atau 61,1%. Boleh dong ya, Mengalahkan kita yang aplaus lain-lain. untuk Bu Susi boleh dong. Tanggapan Ibu? Senang. Mestinya gajinya naik. Pak Jokowi Masih perlu mudah-mudahan. gaji. Nah kan Masih kalau perlu karyawan prestasinya bagus, kan dapat insentif Pak. Gitu loh. Oh ini hanya insentif. Ada apresiasi nih dari Pak Jokowi terhadap kerja dari para menterinya di Kabinet Kerja. Kita dengarkan bersama bagaimana bentuk apresiasi dari Presiden Jokowi terhadap para menterinya.
Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua menteri, semua kepala lembaga atas kerja kerasnya selama 5 tahun ini dalam membantu saya dan Bapak Yusuf Kalla dalam menjalankan visi dan program-program prioritas kita bersama. Saya ingat bahwa di awal pembentukan Kabinet Kerja, saya menyampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Agar semuanya kita betul-betul berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur. Bu Susi, kalau misalnya kita lihat dari pernyataan Presiden tadi yang mengatakan, saya menyampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi dari Presiden dan juga Wapres. Artinya kebijakan ataupun visi yang selama ini Bu Susi lakukan adalah merupakan visi dari Jokowi juga, seperti itu. Harus. Visi misi Presiden menjadikan laut masa depan bangsa. Ya berarti kita harus kawal. Makanya pilar KKP pun mengawal itu. Satu, kedaulatan dari kapal-kapal ilegal, kapal-kapal asing. Yang kedua, keberlanjutan. Masa depan kan di depan nanti. Makanya kan kalau pidato- tidak kita jaga sustainability-nya, keberlanjutan tidak akan terjadi. Saya ingat pidato Masa Pak depan Jokowi. tidak akan ada. Saya ingat pidato Pak Jokowi. Sudah terlalu lama bangsa ini atau kita membelakangi laut, memunggungi laut. Ya. Visi misi kan boleh Bu dari Presiden, tapi kan caranya menerjemahkan visi misi dari seorang Presiden itu kan gayanya Ya. mungkin disesuaikan juga Ya, kan tadi Ibu? saya terjemahkan dengan itu. Akhirnya kan sekarang ikan banyak. Ya. Dan ya kita harus segera mengatur alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan misalnya. Untuk Ya. apa? Ya untuk masa depan. Ya. Kalau enggak habis. Ah. Oke. Tapi Sama- ada ya. tidak Bu apresiasi yang diberikan oleh Presiden langsung begitu ke Ibu? Misalnya, oh ada mungkin pencapaian-pencapaian yang prestasinya itu memang luar biasa. Ada tidak apresiasi yang diberikan langsung oleh Presiden? Ya biasa Bapak bilang kalau bagus ya bagus. Kalau tidak tapi ya saya pikir Artinya ada arahan begitu apakah ini sudah bagus, apakah ini saya menganggap karena kita kan sebagai pembantu presiden bukan hanya sekadar pembantu Ya. bos biasa kan. Ya selama presiden tidak tegur berarti Anda oke. Jadi nggak Oke. pernah ditegur Presiden, Ibu? Nggak pernah Ya, diprotes? Pernah ditegur, Oh, pernah. soal apa itu, Bu, misalnya? Waktu itu ya untuk peningkatan industri di perikanan. Nah memang sekarang ini banyak orang tidak bikin pabrik karena kapalnya sudah jadi pabrik. Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, jadi sekarang Bagaimana caranya supaya ada kapal-kapal pabrik lagi? di atas 30 GT Ya. itu sudah frozen Nah. on board. Nah. Dan itu memang lebih bagus kualitasnya. Nah, yang sekarang kita harus kerjakan dengan ikan yang begitu banyak, Menteri Perindustrian harus bikin keputusan untuk tidak boleh lagi ekspor bahan baku, Nah, all iya. frozen fish. Harusnya boleh setelah diproses. Hanya Nah, yang hidup dan segar bisa jalan. Artinya memang untuk mencapai visi misi Presiden itu kan Ibu sebagai Menteri KKP tidak bisa sendirian. Tidak Tapi bisa. harus ada komunikasi lintas sektoral Ya, antara harus. Dengan menteri. kolega juga sendiri. Dengan koordinatornya juga. Kayak tadi misalnya Ibu. kontainer dari Iya. Natuna harus ke Iya. Jakarta dulu. Iya. Ya harus bicara dengan Pak Menhub. Iya. Pak Menhub harus bikin buka Ya. jalur Betul, kargo makanya tadi Pak dari Budi ditegur oleh Ibu kalau di Pak atas Budi waktu itu podium. saya tegur untuk apa? Untuk pelabuhan dermaga. Komunikasi dengan Menko Kemaritiman sendiri Bu seperti apa dengan LBP? Ya, Apakah baik saja biasa. terjalin baik? Baik. Kalau Benar. bertentangan ada kalau prinsip prinsip berbeda ya biasa, berantem ya biasa, namanya orang teman kerja, Pak. Tapi kan tidak berarti kita tidak baik. Seperti kemarin tuh beliau digambarkan pakai kopea. Saya tanya, kapan sahadatnya Pak? Saya berguru biasa. Jadi cair begitu ya dengan rekan-rekan sesama anggota kabinet, bahkan Menko-nya langsung ya Bu ya? Ya, Ada masalah ya selesai saat itu harus juga? biasa. Kalau kita berantem tidak sama ya harus. Tapi Kenapa? kira-kira ada dua perbedaan pendapat dengan Pak LBP gitu, kira-kira apa sih sebetulnya? Penenggelaman kapal, Penenggelaman kapal. misalnya. Terus kemudian apa lagi? Seingat saya sih itu saja. Oh sama bibit lobster barangkali. Ya, itu saja. Tapi ya kembali ini banyak sekali prestasi yang dilakukan oleh Bu Susi. Pertanyaannya kembali pada jika kemudian Presiden meminta Bu Susi kembali
untuk duduk di Kabinet Indonesia Kerja, apakah bersedia? Masih jika ya? Nah, jika bersedia. Tidak jika. Oh, tidak. Tunggu saja nanti. Tapi mungkin ada syarat-syarat yang ingin Ibu ajukan Oke, nah, sebelum menerima. Jawaban lebih jelas dari Bu Susi, tahan dulu ya Bu Susi, kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kebanggaan kita adalah Ranti Jaya Surabaya. Ayo goyang, goyang penting. Ya pulang aja seru-seru. Ayo goyang, goyang penting. Ya pulang aja seru-seru. Kembali bersama kami dalam Metro TV Newsroom. Tadi kita sudah membahas mengenai penenggelaman ikan, peningkatan produktivitas ataupun produksi ikan. Tapi tadi sebelum kita jeda juga ada satu cuplikan yang menarik bahwa ternyata Bu Susi juga sangat luas jalan di catwalk seperti itu. Apa Bu yang membuat keluasan itu dan percaya diri sekali nampaknya Bu? Saya tidak tahu apakah luas apa enggak, pokoknya ya jalan saja. Nggak ada rasa nervous Bu. Ini ada jalan gambarnya di lagi, catwalk. kita lihat ya. Kita lihat ya Bu. Ada. Apa karena lagunya? Tapi memang jalannya cepet. apa karena terbawa lagunya dari Mbak Endah Laras, jadi kemudian semangat, Ya, nanti di biasa depan juga saja. muter juga begitu ya? Ini tapi biasa. di balik itu semua tuh buat tujuan sosial ya Bu ya? Jalan di Iya. catwalk ini kan? Nah, kalau dibayar 500 juta dapat kapal 10, kenapa tidak? Jalan. Kapal 10 untuk Kapal. siapa? Untuk korban tsunami di Aceh. Nah, Di Palu apa Aceh? Di Palu. Sorry, di Palu. di Palu. Nah, jadi ini uniknya dibayar 500 juta untuk berlenggak-lenggok di catwalk, tapi uangnya 500 juta itu untuk berbentuk kapal. Untuk Kita korban belikan kapal. Belikan untuk kapal. Kapal 2 GT dengan Iya. mesin 15 PK kita bawa ke Palu. Tuh, kepikiran jiwa sosial seperti itu. Tetapi memang soal jiwa sosial Ibu Susi sudah sejak dulu. Sudah lama. Sejak Aceh ya Bu ya? Ah, Ya, masih Aceh dulu kita Aceh. bantu sampai 2 tahun penerbangan untuk Iya. masyarakat. Yang saya ingat adalah katanya Susi Air ini yang pertama kali bisa menembus di hari keberapa, sementara belum ada kapal lain Betul. yang bisa mendarat Ya, di daerah karena terdampak. itulah kita kalau ada bencana, ya selalu saya bilang Susi Air harus ready minimal 3 hari sampai 1 minggu memberikan penerbangan gratis untuk siapa Gratis. saja. Sampai 8 hari Bu, saya Ya. di Palu hari ke-8 masih naik Susi Air untuk keluar Ya. dari Palu secara Ya minimal itu harus. Jadi setiap kali ada bencana tsunami, gempa bumi, saya minta Susi Air harus dedikasikan minimal itu 1 minggu untuk orang yang memerlukan masuk dan keluar dari Nah, wilayah ini bencana. video saya waktu naik Susi Air keluar dari Palu karena waktu itu belum ada masih chaos penerbangan Karena Susi komersil Air lahirnya dari bencana. dari bencana. Itu yang ingin dihadirkan, membantu semua researcher, tenaga medis. Ya. Dulu sampai kita beli koki-koki pesawat kan chef diangkut untuk bawa didatangkan udang ke sana. sama ikan. Ya. Nah, tapi karena ada bencana Aceh jadi tidak jadi dipakai. Bawa ke Aceh untuk bantu. Oke. Nah, Disitulah waktu itu lahirlah bawa Susi Air. CNN. Iya. Nah, CNN presenternya bilang dia naik Susi Air. Setelah berapa minggu, 2-3 minggu banyak orang cari mana ada Susi Air. Tidak ada Susi Air. I'm Susi. No, I'm looking for Susi Air. Mereka mau charter. Akhirnya saya pikir, daripada kita tidak ada uang kan bisa untuk terbang gratis Iya. lagi. Bu, Bolehlah pengalaman-pengalaman charter seperti ini itu. nggak ingin dibuat dalam sebuah buku misalnya Bu? Saya dengar ada 20 lebih buku di Gramedia dijual tentang saya. Saya juga bingung siapa yang Akan tulis, keluar siapa buku yang baru Iya. katanya Rara. Kebetulan saya diminta untuk beri sedikit catatan. Iya. Tapi tentang perikanan, reformasi Ya, perikanan. saya boleh baca ya. Boleh. Akan keluar kapan bukunya? Tanggal 18 launchingnya. Susi Pujiastuti muncul bak dongeng. Ia menghentak kesadaran betapa kaya samudera Nusantara. Ia menyingkap tabir membuka harapan bahwa Samudera Raya adalah masa kini dan masa depan. Laut sumber kemakmuran anak cucu negeri ini nyata, bukan mimpi. Dengan gagah, Susi memendamkan kapal-kapal asing pencuri ikan dan udang yang berlimpah dan menjadikan laut kita bagai kolam susu.
mafia ikan, kocar kacir, itu sumbangan nyata seorang Susi menjaga kehormatan dan menegakkan martabat kelautan sebuah bangsa maritim. Melalui kebijakan dan langkah nyata yang berpihak kepada rakyat, kita pun tidak ragu untuk mengenang jejak-jejaknya yang ikonik. Itu tulisan saya, mudah-mudahan akan keluar. Oke. Giliran Bu Susi yang tepuk tangan. Bu Susi, tapi ringkas saja Luar jawabannya. biasa. Artinya ketika Pak Presiden nanti akan meminta Bu Susi untuk kembali masuk ke dalam kabinet kerjanya. Lagi-lagi ke Iya, situ karena itu adalah pertanyaan yang paling membuat Belum penasaran. tahu. Karena Belum kalau tahu. tidak dijawab, lalu pertanyaannya, kemana Susi akan pergi? Lenggak-lenggok Tidak di tahu. catwalk untuk dapat 500 juta Kalau tidak jadi berikutnya atau menteri apa? ya kembali menjadi CEO. Iya. Tapi pertama saya mau libur dulu 6 bulan. Oke. Langsung libur 6 bulan ya. Kita tunggu bagaimana kiprah Bu Susi selanjutnya, tapi pastinya kita akan selalu mendoakan yang terbaik dan sukses terus untuk Ibu Amin. Susi. Terima Terima kasih telah hadir di Tangan kami. kita untuk Ibu Susi Terima kami kasih, ini. Bu Susi. Dan pemirsa tetap bersama kami nanti minggu depan, tepatnya hari Kamis pukul 20:05, Metro TV Newsroom akan kembali dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.